밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Oh,
Yang saya hormati Bapak Ustadz, yang saya hormati juga ibu-ibu yang telah hadir pada sore hari ini di majelis kami yang penuh mubarakah seperti sekarang ini. Dan tanpa pula yang saya hormati kepada rekan-rekan saya, mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara Awal, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada acara inti, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Lutfi Mutami Widiastuti dan Rizal Nagla. Kemarin kita sudah membahas 3 materi ya Ibu, dari mulai pengertian hadis dan perbedaan hadis dalam Al-Quran dan materi ilmu hadis, riwayat dan riwayat. Sekarang kita akan menambah materi lagi untuk memperdalam lagi tentang pengetahuan kita semua tentang materi ilmu hadis. Apa Ibu-ibu dapat semua kertas yang sudah dibagikan? Sudah dapat semua ya Ibu-ibu? Bisa dibaca, diperhatikan materi yang hari ini yang akan disampaikan oleh rekan saya ada pada kertas tersebut. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri hari ini waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang melanjutkan materi hadis yang sebelumnya Ibu. Nah, hari ini kita menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu hadis. Jadi yang awal kan sudah dikasih oleh ilmu hadis itu, jadi segala perkataan, perbuatan, persetujuan yang berasal dari Rasulullah. Nah, sekarang kita membahas cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis itu ada banyak. Cuma di sini kita membahas sedikit saja. Yang pertama itu ada ilmu asbabul wurud al-hadis. Jadi definisinya itu ibu bisa lihat, yaitu ada ilmu yang menerangkan sebab-sebab datangnya hadis dan beberapa latar belakangnya. Jadi kalau Al-Quran itu kan namanya, ada yang tahu kayak gitu apa sebab ditemukannya Al-Quran itu namanya apa? Namanya asbabun nuzul. Kalau Al-Quran itu sebab-sebab turunnya namanya asbabun nuzul. Kalau hadis itu namanya asbabun wurud. Jadi hadis itu datang bukan tiba-tiba datang, pasti ada sebabnya gitu kan. Karena misalnya salah sahabat ngapain gitu, jadi Allah menurunkan wahyu ke Nabi lewat hadis tersebut. Dan sini ada contoh hadisnya dari Umar bin Al-Khattab bahwa Rasulullah bersabda, "Inna al-amal binniyat wa innamal likulli ma nawa." Dan seterusnya itu. Nah, jadi hadis ini kan udah biasa ya, innamal a'mal binniyat. Ada yang tahu kan ini artinya apa? Innamal a'mal binniyat itu segala sesuatu amal perbuatan itu berdasarkan niatnya ya, dilihat dari niat yang mana yang baik, pasti nanti bakal mendapatkan pahala gitu. Nah, hadis ini itu datang karena ada seorang laki-laki itu berhijrah, tapi niatnya itu bukan lillahi ta'ala, tapi karena niatnya itu mengejar seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Ada yang ibu di catatannya dikasih udah ada. Jadi namanya itu, sahabat itu mengejar-ngejar Ummu Qais, jadi berhijrah untuk mendapatkan perempuan. Niatnya tidak lurus karena Allah yang menjadinya. Sini turun hadis tentang amal itu dilihat dari niatnya. Nah, tujuan dari asbabul hadis itu untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang munculnya suatu hadis, sehingga dapat mendukung dalam pengkajian makna hadis. Jadi dari ilmu asbabul hadis itu bisa diketahui
sini ada kitab-kitab itu yang ibu bisa baca. Nah, yang kedua lanjut yaitu ilmu riwayat al-hadis. Jadi definisinya itu ilmu yang mempelajari makna atau isi atau matan hadis dari lafal yang sulit dan asing bagi kebanyakan manusia karena tidak umum dipakai orang Arab. Jadi kayak misalnya kita punya bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia kan ada bahasa sehari-hari sama bahasa baku ya. Nah di Arab juga ada yang bahasa baku, ada yang bahasa sehari-hari. Nah di hadis ini biasanya Nabi itu menjelaskannya pakai bahasa yang baku, jadi orang Arab tuh nggak pernah dengar. Jadinya ada ilmu riwayat al-hadis, jadi membahas tentang kata-kata yang asing yang sedang biasa didengar sama orang Arab gitu. Nah, di sini contohnya sholatlah berdiri, dan barang siapa yang nggak bisa berdiri silakan duduk. Kalau bisa duduk maka hendaklah tiduran di atas lampu. Nah ini kan kata-kata yang apa tiduran di atas lampu itu gimana gitu kan? Nah di sini dijelaskan di ilmu riwayat al-hadis ini dijelaskan kalau misalnya tidur di atas lampu itu adalah tidur miring ke kanan karena lampu kita ada di kanan, jadi tidur miring ke kanan. Jadi sholat sambil miring hadap ke kanan. Tujuannya untuk mengetahui mana kata-kata dalam hadis yang tergolong asing dan bagaimana metode para ulama memberikan arti bagi kalimat yang asing di hadis tersebut. Selanjutnya yang kedua ada ilmu nasih wal mansukh. Jadi ilmu nasih wal mansukh ini ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menasah atau menghapus hukum dan yang dinasah atau dihapus hukumnya. Jadi Islam itu kan dalamnya berangsur-angsur itu lama itu kan bertahun-tahun. Nah, jadi ada beberapa hukum yang datangnya duluan, tapi itu dihapus gitu, udah nggak berlaku lagi. Kayak misalnya zaman sekarang sama zaman dulu masih beda kan. Jadi ada hukum yang dimana udah nggak berlaku lagi, udah beda zamannya gitu. Di sini ada contohnya, artinya aku dulu melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarah. Jadi zaman dulu Rasulullah itu melarang umatnya buat berziarah kubur karena apa? Karena pada waktu awal-awal Islam itu kan umat jahiliyah masih belum tahu Islam, terus mereka tuh kalau misalnya berziarah kubur meratapi mayat gitu, kayak nangis terus coba-coba ibadah gitu kan, kayak perbuatan yang tidak bagus. Terus akhirnya setelah Islam datang, setelah kelamaan mereka akhirnya udah tahu kalau nggak boleh nangis mayat, nggak boleh bersedih dulu tentang kematian. Terus akhirnya masuk membolehkan berziarah kubur lagi, karena dari berziarah kubur itu kita bisa mengingat kematian, terus kita bisa juga ingat amal-amal kita, minta ampun gitu, karena kita bakalan menyusul mereka yang sudah telah meninggal. Lanjut materi selanjutnya itu ada istilah dalam ilmu hadis. Di bagian itu jadi istilah-istilah dalam ilmu hadis itu kata-kata yang biasa ada di hadis ini gitu. Nah di sini ada namanya sanad. Yang pertama, sanad itu sesuatu yang dijadikan sandaran atau mata rantai para perawi hadis yang menunjukkan sampai kebenaran hadis. Jadi contohnya itu seperti isi hadisnya. Kan tadi kan sudah dijelasnya innamal a'malu binniyat, itu isi hadisnya. Itu namanya jujur. Jadi sanad itu sahabat yang meriwayatkan misalnya dari sahabat, dan tadi kan dari sahabat Umar bin Khattab bahwa Rasulullah berkata. Nah itu dari sahabat Umar itu namanya sanad. Nah setelah Rasulullah berkata innamal a'malu binniyat, dan innamal a'malu binniyat itu adalah matan, atau di sini istilahnya sesuatu kalimat setelah
ketiga ada bukan itu seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan sanadnya. Menurut saya bukan itu namanya riwayat terakhir kayak misalnya biasanya kalau di hadis itu sudah menyiapkan hadis riwayat bukan atau yang mengeluarkan hadis yang menunjukkan hadis-hadis gitu. Mungkin sekian dari saya. Lanjut materi selanjutnya itu ada tentang periwayatan. Ibu bisa lihat di atasnya. Tentang periwayatan itu proses penerimaan hadis oleh seorang perawi dari seorang gurunya. Jadi seorang perawi itu menerima hadis dari seorang gurunya. Walaupun dia seorang perawi, dia seorang yang meriwayatkan hadis, dia tetap disebut muridnya si guru tersebut. Kemudian setelah seorang perawi menerima hadis tersebut, dia memahami, mengamalkan, ditulis dan disampaikanlah hadis tersebut kepada orang lain. Nah, orang lain itu disebutnya sebagai murid seorang perawi tersebut. Jadi kayak misalkan seorang perawi mengamalkan hadis tersebut, orang lain itu disebutnya sebagai murid seorang perawi. Kemudian di sini ada metode murid menerima hadis dari guru. Yang pertama itu ada metode asama. Nah, di sini ada beberapa contohnya, yaitu ada kata sami'tu yang berarti aku mendengar, ada sami menceritakan kepadaku, ada sana menceritakan kepada kami. Nah, contoh ketiga ini yaitu termasuk ke dalam metode asama, yang artinya murid mendengarkan hadis dari guru secara langsung. Misalkan seperti ibu mendengarkan ceramah yang dari Pak Ustadz, itu dinamakan metode mendengar, seperti itu. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode al-qiraah atau al-qiraah. Selanjutnya ada al-barni mengabarkan kepadaku, al-barona mengabarkan kepada kami. Dua metode itu disebut metode al-qiraah atau al-qiraah. Artinya murid membaca hadis sekaligus didengarkan oleh guru, lalu dirumuskan oleh guru, yaitu seperti metode sorga. Misal ada seorang murid yang sedang membaca Al-Quran di depan guru, yaitu didengarkan oleh seorang gurunya. Jika si murid salah, itu pasti akan dibenarkan oleh guru tersebut. Kemudian ada metode ijazah, yaitu ada al-bani yang artinya mengabarkan kepadaku, al-bana mengabarkan kepada kami. Metode ijazah ini yaitu guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis. Jadi murid tersebut sudah diberi izin oleh guru tersebut untuk meriwayatkan hadis kepada orang lain. Lanjut ada metode ini ada ulama yang berbeda pendapat. Ada kata qolali yang artinya dia berkata kepadaku, dan qolali dia menunjukkan kepadaku dengan dari. Yaitu ada yang menyebutkan tiga kata ini metode sama, dan ada yang menyebutkan juga metode al-qiraah atau al-qiraah. Lanjut ini ada contoh hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Abu Ahmad Zubair,
Muhammad SAW. Dia bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 508. Lanjut di sini ada matan, sanad, dan mu'rid. Tadi sudah dijelaskan apa itu matan, sanad, dan mu'rid. Nah di sini matan yaitu ada isi sebuah hadis yang di atas tersebut, yaitu ada ma'anzalullahu hidaan ila anzala lahu shifaan. Itu disebutnya matan ya Bu, yaitu isi hadis tersebut. Kemudian ada sanad. Sanad itu sandaran. Jadi ada sandaran orang yang meriwayatkan hadis gitu. Itu ada sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yaitu ada dari Muhammad bin Musanna, Abu Rahman Zubair, Umar bin Sa'id bin Abi Husain, Abdullah bin Abi Rabah, Abi Hurairah. Jadi ini adalah rangkai periwayatan sebuah hadis. Mu'arif itu adalah seorang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan yang terakhir ada definisi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sahabat adalah diambil dari kata sahabat itu yang bermakna sobat, berarti persahabatan, atau menurut istilah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan Nabi dalam Islam sekalipun dipisah murtad teman-teman. Jadi seseorang bisa disebut sahabat Nabi itu jika dia itu bertemu dengan Nabi gitu dalam keadaan beragama Islam atau mati dalam beragama Islam. Kemudian ada tabi'in. Tabi'in itu disebut jama dari kata tabi'in atau tabi'in, yang berarti orang yang mengikuti atau berjalan di belakang. Atau orang muslim yang bertemu dengan seorang sahabat Nabi dan mati dalam keadaan beragama Islam. Apabila seorang muslim itu tidak bertemu dengan seorang sahabat dan mati dalam keadaan beragama Islam, itu tidak bisa disebut seorang tabi'in. Kemudian ada tabi'in, yaitu pengikut tabi'in, yang artinya orang muslim yang bertemu dengan seorang tabi'in dan mati dalam keadaan beragama Islam. Kalau tabi'in itu seorang yang bertemu dengan tabi'in. Tapi kalau misalkan tabi'in aja itu orang yang bertemu dengan seorang sahabat Nabi. Mungkin sekian kita dari hari ini. Ya, Jadi alhamdulillah sudah dipaparkan materi pada sore hari ini tentang cabang-cabang ilmu hadis. Terus juga ada yang istilah-istilah dalam ilmu hadis juga.
muhorij. Muhorij itu adalah yang mengeluarkan hadis tersebut. Misal Imam Bukhari, Imam Muslim, nah itu contoh-contoh yang mengeluarkan hadis. Biasa kalau misalnya ibu-ibu melihat kapal hadis, nanti di bawahnya ada Bukhari nomor sekian. Nah, Bukhari inilah yang mengeluarkan hadis tersebut. Jadi disebut dia Bukhari. Kalau misalkan yang bawa hadis
kasih. Barangkali Ibu ada yang ingin bertanya lagi, masih kami buka sesi tanya jawab. Bukhari, Sahri. Yang pengertian Bukhari. Bentuk isim fa'il dari kata Sahri. Baik, ada yang ibu siapa? Ibu KKN. Nanti tahu boleh tanya. Boleh tanya siapa yang masih terjadi. Baik ibu,